Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Solihatun, 190303601. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen perpustakaan yang diampu oleh Bapak Muhammad Ahis Awad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Ahis Awad yang telah memberikan keringanan kepada mahasiswa yang tidak bisa membuat vlog pengolahan bahan pustaka di perpustakaan dan diizinkan untuk membuat vlog pribadi di rumah dengan bahan seadanya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan prosedur pengolahan bahan pustaka. Bagaimana sih pengolahan bahan pustaka di perpustakaan? Pengolahan bahan pustaka merupakan salah satu inti dari tugas perpustakaan. Bahan pustaka yang masuk di perpustakaan wajib diolah dengan baik agar proses temu kembali informasi nantinya dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa kegiatan dalam pengolahan bahan pustaka, di antaranya yaitu yang pertama inventarisasi, yang kedua klasifikasi, yang ketiga katalogisasi, yang keempat perlengkapan fisik, dan yang kelima adalah shelving. Masuk ke penjelasan yang pertama yaitu mengenai inventarisasi. Inventarisasi yaitu kegiatan pencatatan bahan pustaka yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan. Pencatatan bertujuan agar pustakawan maupun orang yang berkepentingan dengan perpustakaan mengetahui jumlah koleksi yang dimiliki dan dari mana atau sumber koleksi tersebut diperoleh. Beberapa kegiatan dalam inventarisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan koleksi. Bahan pustaka dari hasil pengadaan dicek atau diperiksa terlebih dahulu dari segi fisik maupun isinya. Hal ini untuk menghindari koleksi yang cacat atau terdapat sebagian halaman yang hilang. Kalau sudah dicek dan koleksi ini bagus, selanjutnya kita memeriksa kesesuaian antara yang dipesan dan yang diterima. Apakah sesuai atau tidak? Spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass. Yang kedua adalah pengelompokan koleksi. Bahan pustaka yang sudah diperiksa dan sudah pasti menjadi milik perpustakaan selanjutnya dikelompokkan ke dalam bidang-bidang umum. Misalnya nih, dikelompokkan berdasarkan judul. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pekerjaan selanjutnya. Yang ketiga adalah pengecapan atau pemberian stempel. Bahan pustaka diberi stempel kepemilikan dan inventarisasi. Pengecapan bahan pustaka bertujuan untuk memberikan identitas bahwa bahan pustaka tersebut adalah milik perpustakaan. Pemberian stempel tersebut ada hubungannya dengan pengamanan buku. Oleh karena itu, stempel milik perpustakaan harus dibukukan pada halaman tertentu. Langkah kedua dalam pengolahan bahan pustaka adalah klasifikasi bahan pustaka. Klasifikasi bahan pustaka dilakukan untuk menghimpun atau mengelompokkan buku perpustakaan yang memiliki subjek yang sama, sehingga mempermudah petugas agar cepat, tepat, dan mudah dalam menempatkan koleksi bahan pustaka pada jajaran koleksi perpustakaan. Begitupun pengguna perpustakaan akan mudah menemukannya. Misalnya ini ada 3 buku dengan subjek yang berbeda, yaitu ada psikologi perkembangan kelas pendidik, ada novel 99 Cagar di Langit Eropa, dan ada pengantar studi Islam. Ini tidak boleh disatukan atau dikelompokkan dalam satu rak. Ini harus dipisah karena memiliki subjek yang berbeda. Yang ketiga yaitu katalogisasi. Fungsinya yang pertama yaitu sebagai daftar inventaris bahan pustaka dari suatu atau kelompok perpustakaan. Yang kedua sebagai sarana temu balik bahan pustaka. Tujuannya ada 3. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada seseorang untuk menemukan bahan pustaka. Yang kedua, menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Dan yang ketiga, membantu dalam pemilihan bahan pustaka. Bentuk-bentuk katalog ada katalog buku, katalog berkas, katalog kartu, dan katalog komputer. Yang keempat adalah kelengkapan fisik, yaitu kegiatan memberikan kelengkapan fisik pada buku, yaitu yang pertama adalah label dan barcode, yang kedua
kedua yaitu lembar tanggal kembali, yang ketiga kartu buku, keempat kantung kartu buku, dan yang terakhir yaitu sampul. Biasanya untuk lembar tanggal kembali, untuk kartu buku, untuk kantung kartu buku itu sudah tidak digunakan pada perpustakaan yang mempunyai sistem otomasi, yaitu udah semuanya itu elektronik, biasanya udah tidak kepakai. Tetapi ketika perpustakaan yang biasa biasanya masih menggunakan kelengkapan fisik tersebut. Yang pertama yaitu label buku. Label buku itu berisi biasanya perpustakaan, terus nama instansi, terus nomor klasifikasi, di sini aku tulis 370. Terus yang kedua yaitu nama pengarang, diambil 3 huruf pertama, semuanya huruf kapital. Di sini pengarangnya Desmita, jadi ditulis DES. Yang ketiga 1 huruf awal dari judul buku dan huruf kecil. Judulnya psikologi, perkembangan peserta hidup, jadi kita ambil yang P aja, P kecil. Terus yang terakhir itu jumlah eksemplar. Ini aku contohin C10. Sebetulnya tidak ada aturan baku dalam ukuran label buku ini, tetapi yang penting itu tidak menutupi bagian depan. Tetapi yang pada umumnya dipakai label buku ini berukuran 3 kali 4 cm, yaitu lembar tanggal kembali. Lembar tanggal kembali adalah kartu yang terletak pada bagian belakang buku yang biasanya berisi tanggal kembali, nama peminjam, dan tanda tangan. Gunanya sebagai kontrol bahwa buku harus dikembalikan pada tempo tertentu. Yang keempat yaitu kartu buku. Kartu buku ini dibuat gunanya untuk kontrol buku dipinjam oleh siapa. Kartu buku ini biasanya sudah tidak digunakan ya untuk perpustakaan yang memiliki sistem peminjaman otomasi. Hal serupa juga berlaku untuk kantung buku. Keempat yaitu ada kantung buku. Fungsinya untuk menyelipkan kartu buku. Kantung dapat dibuat dari kertas karton atau kertas HVS atau sejenisnya. Bentuknya juga bisa segitiga atau segi empat, asalkan dapat dipakai untuk menyimpan kartu buku. Berarti kartu buku yang tadi ini yang penting itu ukurannya itu bisa untuk menyimpan kartu buku. Kantong buku adalah pasangan kartu buku. Fungsinya untuk menyelipkan kartu buku. Kantong kartu dapat dibuat dari kertas HVS atau kertas karton atau sejenisnya. Bentuknya bisa segitiga atau segi empat, asalkan dapat untuk menyimpan kartu buku. Yang terakhir dari kelengkapan fisik buku yaitu penampilan. Penampilan buku sebetulnya itu bersifat tambahan saja. Artinya bila tidak dikasih sampul itu juga tidak apa-apa, tapi lebih dikasih karena penampilan buku akan menjaga kebersihan buku dan menambah ketahanan buku dari kerusakan. Dan yang terakhir dari proses pengolahan bahan pustaka adalah shelving. Shelving adalah pemajangan atau penjajaran koleksi di rak secara teratur dan berurutan untuk siap digunakan oleh pemustaka. Koleksi dipajang di rak menandakan sudah dapat digunakan oleh anggota, baik untuk dibaca dalam ruang perpustakaan maupun dipinjam untuk dibawa pulang. Pemajangan atau penampakan koleksi di rak sama seperti penataan kartu-kartu katalog, yaitu teratur dan berurutan. Untuk penataan buku yang pertama dimulai dari kolom. Untuk penataan buku yang pertama dimulai dengan kolom paling atas sampai kolom paling bawah dari kiri ke kanan. Untuk shelving atau penataan buku yaitu dimulai dengan kolom rak yang paling atas sampai kolom yang paling bawah. Jadi tidak boleh yang bawah diisi dulu terus yang atas. Terus dari kiri ke kanan. Terus yang kedua, bila sebuah kolom rak sudah terisi secukupnya, lanjutkan di kolom di bawahnya, mulai lagi dari kiri ke kanan. Terus untuk urutan penataannya yaitu yang pertama diurutkan berdasarkan klasifikasinya. Terus untuk yang kedua diurutkan berdasarkan abjad tanggalnya, yang ketiga diurutkan berdasarkan abjad judulnya. Terus hal-hal yang diperhatikan dalam shelving yang pertama, buku disusun sejajar, tidak boleh ditumpuk. Yang kedua, kolom rak buku tidak boleh diisi penuh supaya mudah ditata ulang saat ada tambahan koleksi baru. Yang ketiga, gunakan standar untuk menopang buku di sebelah paling kanan. Dan yang terakhir itu bisa Terima kasih, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.